Halo Pro Squad, pada video kali ini kita akan belajar terkait NPM. NPM adalah singkatan dari Node Package Manager yang merupakan pengelola package JavaScript bawaan dari Node.js. Node.js sendiri adalah sebuah platform untuk mengeksekusi program JavaScript di luar browser. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat suatu project baru, kita bisa membuat folder baru, kemudian kita namakan My Project, lalu klik Enter, lalu kita buka folder tersebut di terminal, dan kita ketik code spasi titik, lalu klik Enter. Project tersebut sudah terbuka di Visual Studio Code. Kemudian kita bisa buka terminalnya juga. Nah, sekarang kita bisa inisialisasi project ini dengan menggunakan command npm spasi init. Lalu klik Enter. Ini kita bisa enter saja. Is this okay? Yes. Klik Enter lagi. Nah, sekarang project yang kita miliki sudah terinisialisasi. Dan jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat file baru yang tercreate setelah kita melakukan inisialisasi, yaitu package.json. Di package.json ini terdapat informasi terkait project yang teman-teman buat. Terdapat nama, versi, dan lain sebagainya. Kemudian, semisal kita ingin membuat sebuah file baru dinamakan index.js. Di file ini merupakan file utama yang nantinya akan kita jalankan. Nah, sebelumnya kita kembali dulu ke package.json. Di sini kita akan menambahkan sebuah script. Kita namakan start. Kemudian isikan node spasi index.js. Berarti saat kita mengetik npm spasi start pada terminal, yang akan dijalankan itu adalah node spasi index.js. Kemudian jangan lupa juga tambahkan type modul untuk melakukan import-export. Sebagai contoh, misalnya kita ingin membuat file baru namanya person.js. Dalam file ini itu kita buat suatu variabel. Yang pertama itu ada variabel name dengan value Ian. Lalu kita buat juga variabel age dengan value-nya 19. Nah, kita ingin menggunakan data-data ini di file yang lain. Berarti kita harus mengekspornya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan export kurung kurawal name, age. Seperti ini. Untuk menggunakannya, misalnya kita ingin menggunakannya di index.js, berarti kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Import name. Di sini sudah ada otomatis suggestion. Kita bisa klik saja, tapi di sini kita perlu tambahkan .js. Kemudian jika ingin melihat apakah variabelnya sudah masuk atau belum, bisa menggunakan console log, lalu save perubahan. Kemudian kita jalankan npm start.
Nah, sekarang sudah tampil namanya di sini, di dalam konsol, namanya Ian. Berarti variabel yang tadi kita buat di file person itu sudah berhasil diimport di file index.js. Nah, ini kita bisa import juga variabel age-nya. Kemudian kita save. Lalu kita ingin membuat file baru lagi dengan nama greeting.js. Greeting.js ini akan diisi sebuah fungsi dengan nama greeting. Greeting ini akan menerima dua parameter, yaitu name dan age. Di dalam function ini akan menampilkan name dan age dari parameter yang didapatkan nanti di file index. Kita akan menampilkannya menggunakan console log name (2 spasi), kemudian kita menggunakan tanda plus untuk concatenate string. Concatenate itu berarti menyambungkan string yang ada. Ini age dan plus variable age. Kita save. Nah, jangan lupa untuk diekspor agar kita bisa menggunakan function ini di file yang lain. Kita akan menggunakan export default greeting. Nah, perbedaannya di mana? Kita kembali ke index.js. Perbedaannya adalah jika kita menggunakan export default, saat mengimport di sini kita tidak perlu menggunakan kurung kurawa lagi. Bisa seperti ini. Greeting, kita enter saja. Nah, kemudian untuk mengecek apakah benar fungsi tersebut yang sudah kita buat itu bisa berjalan dengan baik atau tidak, kita coba masukkan variabel name dan age ini sebagai parameter dari function greeting. Kemudian kita save. Lalu kita jalankan npm start lagi. Nah, function greeting tadi sudah bisa di-run dengan baik. Di sini sudah tampil name-nya Ian dan age-nya itu 19. Nah, selanjutnya itu ada package. Package ini merupakan kumpulan code yang bisa digunakan berkali-kali, bisa di-download dan juga bisa digunakan oleh developer. Jika kita ingin menginstal suatu package, kita bisa menggunakan command npm install diikuti dengan nama package yang ingin kita install. Misalnya kita ingin menginstal suatu package atau library yang bernama Axios. Teman-teman bisa cari Axios, misal di sini di Google. Axios npm. Kita klik. Nah, di sini terdapat cara install menggunakan npm itu seperti ini, npm i Axios. Atau bisa juga menggunakan npm install Axios. Axios ini salah satu library yang sering digunakan oleh developer. Ini merupakan library untuk melakukan request API. Misalnya kita install di sini, kita klik enter, lalu kita tunggu instalasinya hingga selesai. Nah, kalau seperti ini berarti sudah selesai. Kita bisa lihat di package JSON. Sekarang sudah ada dependensi baru, yaitu Axios yang baru saja diinstal. Misalnya kita ingin menggunakan library tersebut, kita harus mengimportnya terlebih dahulu. Import Axios from Axios. Lalu sebagai contoh, kita ingin menggunakannya untuk mendapatkan suatu data dari API. Kita bisa menggunakan axios.get
Untuk contoh ini, misalnya kita ingin mendapatkan data dari dummy JSON, https dummyjson.com products. Lalu kita ingin menggunakan chaining untuk mendapatkan datanya. Response, kita menggunakan arrow function. Lalu responsnya ini ingin kita tampilkan di konsol saja. Console.log response.data.products. Oke, kemudian jika ada error akan kita catch di sini dan errornya akan ditampilkan di console log saja. Setelah itu kita save dan kita coba jalankan di terminal dengan menggunakan npm start. Kita tunggu. Data dari dummy JSON sudah berhasil di get. Di sini terdapat banyak data berupa array of object dan masing-masingnya terdapat ID, title, description, dan lain-lain.